Selamat sore semua. Sore. Kembali lagi ngobrol bareng Bli Bule dengan saya Putu Evi dan di sini ada Bli Bule. Wayan Pon Semara. Oke, kita sambil nunggu yang lain pada ngumpul datang ya. Mau nginfoin aja sore ini kita bakal ditemenin bareng Bli Made Agus Wardana. Liciat. Ciat, Mr. Ciat. Mr. Ciat siapa ya? Jadi yang pengen nonton buruan deh buka live streaming ini. Oke, sambil kita nunggu ya, aku mau ngobrolin dikit nih. Siapa sih sebenarnya Bli Made? Contekan dulu. Saking panjangnya ini adventuresnya Bli Made, saya harus ngecek Kita ini. belum tahu harus mulai di mana ya. Jadi Bli Made ini sebenarnya asal Pego ya. Pego Sesetan Denpasar. Oh, ada Amandin. Amandin. Halo Amandin. Halo. Apa kabar? Ya, kita nunggu Bli Made online juga ya, dan kawan-kawan lainnya yang akan hadir. Jadi kita langsung aja karena nanti ini direkam dan bisa kita taruh di IGTV. Intinya Beli Kamu Ciat mau ini kan kenalkan Bli Made? boleh juga ya. Beli Ciat Made Agus Wardana ini orang serba bisa dalam arti tidak, kalau di dunia seni pertunjukan Bali, beliau bisa tidak hanya bisa vokal vokal Bali, tapi juga gamelan, tari Bali, teater Bali, juga ngelawak bisa, macam-macam ya, dipadukan dengan teknologi, iya. dengan berbagai bahasa karena keliling Selalu Eropa juga gitu ya. mengeksplorasi tradisi Bali menggunakan apapun yang lagi trendy atau alat-alat musik yang udah ini ya bisa dipakai gitu sama Bli Made. Itu nggak tahu ini kreativitasnya muncul dari mana. Mungkin kita jadi bisa ngobrol-ngobrol biar kita bisa terinspirasi loh mungkin sama Bli Made ya. Saya yakin pasti bikin terinspirasi karena saya sendiri kalau melihat Bli Made lagi berkreasi apa gitu, kita tahu banget itu akarnya akar Bali gitu, tradisi Bali itu, tapi nggak pernah kepikiran pakai ini, biar pakai teknologi ini gitu, pakai teknologi musik yang baru biar bisa dia memadankan semuanya, jadinya dia bisa menampilkannya yang tadinya kita tidak bisa menampilkannya seperti itu, akhirnya bisa gitu. Nah, kita ngobrolin apa sih ini? Nah, saya sih pengennya nungguin Bli Made aja langsung yang bercerita ya, biar nggak saya sudah salah tangkap atau apa. Orang saya sendiri aja pengen tahu Bli Made-nya gimana sih idenya ini muncul dan sebagainya. Ini khusus ngomongin gamut, yaitu gamelan mulut. Kita tahu banget kalau di Bali itu ibu kita, bapak kita gitu ya. Saya juga dibesarkan waktu menari kan, orang tua pasti kita bilang ngambelin kita gitu, menggunakan mulutnya, jadi dinyanyikan gitu. Entah itu, halo, ada Kak Rio. Hey Rio, apa kabar? Kak Ganteng juga nonton Napi loh. kabar? Sapu Napi Gatre. Iya. Semoga yang lain segera bergabung ya juga. Nungguin Bli Made of course. Jadi kembali lagi digambelin dengan mulut oleh nenek kita lah, kompiang kita lah, kakek kita lah, bapak, paman, semua biasanya kalau kita menari langsung ada yang ngeduk bilang gongnya, gurnya, ada yang bilang ngetongnya, ada yang pluk gitu. Nah ini kan kalau ingin mendengarkan semuanya bersamaan itu kan harus banyak orang. Bli Made punya ide untuk menampilkannya sendiri gitu. Dan mampu ya, luar biasa. Karena ini hampir kalau kita bisa bilang kayak beatboxing ya. Iya. Ya kayak seperti juga akapela begitu. Tapi ini sangat tradisi banget, tradisi Bali gitu. Tapi untuk cari matnya itu, untuk memadukan itu supaya semuanya jadi satu mungkin saya lihat kayak Truna Bli Made kan pernah buat Trunajaya itu tracknya berapa itu ya? Iya, mungkin karena 15 track. Kita menggamel aja pakai alat musiknya gitu, yang namanya gong kebiar, apalagi tari Trunajaya gitu udah rumit ya.
mau menampilkannya sendiri, kayak beli made itu seperti apa sih prosesnya. Mungkin kita bisa buka-buka rahasianya nanti, tanya-tanya sedikit rahasianya, tipsnya gimana caranya berkreativitas seperti itu. Ya, Jadi kalau original kita banget lihat ya. ininya YouTube-nya Blimade itu kayak ledakan kreativitas Iya, ya. kalau Tidak kita hanya banyak videonya tapi kontennya luar biasa gitu. jadi Ya. sebelum kita ngobrol ini tadi beli bule sudah kepo-kepo ini YouTube-nya apa aja sih kreasi yang udah dibuat. Jadi kita biar bisa banyak nanya-nanya banget ya. Jadi kita bisa belajar banyak juga dari Blimade. Blimade gimana ngomong-ngomong? Sudah. Sudah Itu ya. pertama kali kenal Blimade di waktu di Eropa ya. Iya, waktu kita Itu di kamu menari di Belanda sana, di museum waktu itu pentas kan. Sebentar, saya Tahun 2016 ya, jadi udah iya. 4 tahun. Bentar. Oke Rio, take care. Sudah ini ya. Ya. Oh, Halo. ini udah ada Ada Blimade. beli siap. Oke, kita langsung aja undang ya. Iya. Oh. Nah, ini sabar ya kita Ya nanti nunggu. malah sedikit waktunya deh. Karena kalau udah ngobrolin yang modelnya seni ini pasti perlu. Endisa. Halo. Cilo yang Bang. Hey. Si Radika kita. Swastiastu. Swastiastu, Bli. Om Swastiastu. Saya pakai kacamata ini. Wih, Apa kabar? Kenapa kabar? benar Yang gini ya? lucu, Bli. Iya. Nggak Cek tahu ya? kita mesti pakai bahasa apa Blimade udah. Bahasa Ini campur multi bahasa sari. Blimade. Cara Mesti ngetes. cara bahasa bule yang viral itu pakai Oh, aja. Oren apa Raga perang sing kan? sing milu mesti ya Raga. Oren ya, kau coba oren aja. Berdua Wah, nyongkok jangan ada. bahasa. Oke, lanjutkan. Bahasa Bali sambil nyongkok. Yuk. Niki Bli, terima kasih sudah menempatkan waktunya Niki menemani kita ngobrol-ngobrol. Kayaknya asik banget ketemuan sama Bli ngobrol seperti ini karena ini dah fungsinya kita ngobrol bareng. Tadinya memang untuk biar orang-orang yang lagi ada di rumah nggak bisa kemana-mana, apalagi weekend saat begini, biar Nggak pandemi bete lagi, biar lebih terinspirasi, biar sedikit terhibur. Jadi ada yang Ya. mereka juga pelajari, ada share dari kawan-kawan yang kita ajak ngobrol bareng. Kan Bli ini sangat menginspirasi sekali. Kita sampai kepo-kepoin tuh dari beberapa hari ini. Sebelumnya Dari sebelumnya udah kepo, udah kita taruh di list siapa aja orang-orang yang kita mau ajak ngobrol biar menginspirasi. Selain diri kita, ada juga kawan-kawan yang sedang menonton juga terinspirasi. Ini Bli bule tuh ini kepo saja, cek bakat konyangan langsung ditanyain. Nah, So, ini luar biasa soalnya Blimade ini bisa mampu memadukan tidak hanya vokal gamelan Bali tapi juga gamelan Bali, tari Bali, teater Bali, bahasa, komedi, Jadi edukasi, public message, semuanya, iya. humor, pelestarian budaya, perekonstruksian budaya. Iya Itu, benar. Tradisi ini bisa dibawa levelnya agak ngangkat gitu loh. Jadi orang yang tadinya tak terpikir, padahal ini kan kalau saya bisa bilang yang kita ngomongin gamut misalnya gamelan mulut ini. Kalau ingat-ingat waktu bab kita masih kecil, peka, nenek semua pasti biasa kalau kita biar menari dinyanyiin kan ada negur nangpong apa-apa gitu. Betul, Tapi ya. ini begitu Bli taruh di level yang memanfaatkan teknologi musik yang sudah ada itu. Ini level yang namanya tradisi ini lebih naik gitu. Jadi orang lebih ternyata bisa digituin ya dan sangat menarik. Jadi ya mungkin Blimade bisa ceritain dikit ya gimana ini prosesnya. Perjalanan Perjalanan awal. awal. Gitu, Ya, Jelas mulai dari Bali ya, sebelum Iya, ke Eropa katanya Blimade 23 tahun di Eropa sampai tahun 2019 ya. 2018. Ya. Kalau Ya mungkin dari perjalanan budaya memang banyak sekali ceritanya yang mampir di saya. Jadi cerita manis, cerita lucu, cerita banyak tantangan, kemudian mendapat tugas dari STSI Denpasar dulu bagaimana mengembangkan budaya gitu. Dan kita ya sejak 1996 itu hidup kan jadi berubah, total berubah. Jadi awalnya kita benar-benar menjadi seniman pemalu gitu lah awal-awalnya. Jadi
karena situasi, kondisi, masih muda, tahun 96 itu masih 24-25 tahun ya, 24 tahun. Akhirnya melewati masa yang benar-benar sulit karena faktor bahasa, budaya yang berbeda, terus kita juga nggak tahu di Brussels, Belgia, di mana saya ditempatkan, ternyata memiliki 3 bahasa yang kompleks gitu. Jadi belajar bahasa Inggris aja masih semerekete, gitu lah bilang ya. Tiba-tiba di sana, kamu harus belajar bahasa Prancis, kamu harus belajar bahasa Belanda, kemudian termasuk Jerman. Kan pusing di keliling. 4 bahasa harus dikuasai oleh otak yang sudah waktu itu 24 tahun ngomong bahasa Inggris apa sing tawang gitu loh. Tetapi perjalanan budaya itu membuat kita menjadi tertantang, ya kan? Jadi tertantang bahwa oh, orang lain bisa, kita kenapa tidak gitu. Nah, berawal dari situ hati yang ingin mencari, ya saya orangnya memang curiosity ya, apa namanya, orang yang selalu ingin tahu. Jadi suka perjalanan, traveling, mencari hal-hal yang unik, yang aneh gitu. Itu memang kesukaan saya. Dan pada akhirnya muncullah keinginan kuat untuk menetap di Belgia kan. Seharusnya kan saya memang rencananya hanya 2 tahun di situ. Jadi 2 tahun waktu itu Pak Bandem menawarkan kalau udah balik ya mungkin di Institut Seni Indonesia Denpasar. Tapi saya berpikir, Pak, saya sudah punya networking, saya sudah punya direction yang lain, saya sudah punya teman, dan sedikit demi sedikit bahasa Perancis waktu itu, sedikit demi sedikit bisalah. Tak mau belanja, sing gitu. Ya. Jadi itulah perjalanan menuju Belgia, di mana banyak cerita. Nanti terserah mau bicara sesuatu yang lain, silahkan. Berarti itu tugas dari STC ya Pak ya? Ya, saya dipilih oleh Pak Bandem waktu itu tahun 1995, jadi saya masih saya di wisuda juga, kemudian saya masih aktif di kampus membantu. Tiba-tiba ya nggak tahu ada wawancara dengan Pak Bandem juga ya, beliau mempercayai saya menuju Belgia dan menjadi pengajar penari. Pertama kali itu kan kita memiliki kerjasama dengan Sekolah Musik Konservatorium di Brussels. Jadi Sekolah Musik di Brussels itu sangat menyenangi budaya Bali, khususnya gamelan gong kebiat. Jadi bidang musik di situ. Nah, kemudian pada saat tahun 95, Profesor Dr. Made Bandem sama Gubernur Bali saat itu menghibahkan gamelan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belgia. Nah, setelah itu dimintalah guru pengajar. Dan alhasil ya, saya akhirnya dipilih untuk mengajar di sana. Kemudian saya selama 2 tahun menjadi honorer gitu ya. Jadi saya waktu itu sudah mau diangkat sebagai pegawai local staff Kedutaan Besar. Tapi saya bilang saya belum bisa bahasa Pak, saya mau belajar dulu. Saya pingin tahu dulu bahasa Perancis supaya bisa ngomong, bisa berkomunikasi dengan orang setempat kan, karena di situ kompleks, ada bahasa Belanda, ada bahasa Perancis gitu. Jadi akhirnya sih diangkat jadi pegawai Kedutaan Besar Republik Indonesia tahun setelah 2 tahun gitu ya. Ya 2 tahun saya honorer. Saya melakukan honorer kan lebih bebas. Jadi melakukan perjalanan mengajar di Belanda, mengajar di Prancis, mengajar di Jerman, jadi koneksi ada. Akhirnya 98 saya diputuskan menjadi pegawai Kedutaan Besar Republik Indonesia itu secara resmi. Di bagian apa beli? Nah, saya akhirnya di bidang penerangan sosial budaya ya. Jadi job description-nya itu 1 nyopir. Nyopir asik loh nyopir. Jadi kita punya pengalaman mengemudi luar biasa, pengalaman luar biasa. Kemudian
Yang kedua kita menjadi sekretaris gitulah, biar keren dikit. Jadi sekretaris, tapi ya harus bisa berbahasa Prancis dan Belanda. Bagaimana caranya? Ya kebetulan saya waktu 2 tahun saya sekolah, yang penting saya dapat sertifikat sekolah Prancis dan sekolah Belanda. Kebetulan walaupun nilainya semerekebrut, tahu nggak semerekebrut bahasa saya? Tapi saya punya, jadi saya membuktikan bahwa saya bisa waktu itu. Akhirnya saya punya, jadilah saya pegawai lokal staff yang dimana bidangnya penerangan sosial budaya. Jadi ada edukasi, kemudian ada orang mahasiswa Indonesia yang belajar ke Belgia, jadi saya menghandle itu. Kemudian turis-turis Belgia yang berkunjung ke Indonesia, dia pasti telepon ke kedutaan dulu. Zaman dulu kan belum internet tuh. Jadi mereka minta dokumentasi kedutaan besar. Halo, bonjour, je m'appelle Henry, je voudrais aller à Bali, gitu kan, bahasa-bahasa Perancisnya gitu. Ngerti sih kan? Ngerti kan? Fon, ngerti Fon? Ngerti. Apa tipe? Awe. Hancur lebur. Terus saya bilang, mau ale. Saya bilang saya bahasa manis, bahasa yang harus kita tawarkan adalah bahasa friendly, kan gitu. Jadi ayo datanglah ke Bali, Bali menjanjikan sesuatu yang berbeda, menarik dan lain sebagainya, gitulah, bla bla bla, manis-manis madu gitu. Padahal di sini juga belum tentu manis gitu ya. Tapi anyway, di situ ada pembelajaran yang luar biasa. Bahasa Perancis menjadi terus menerus. Kemudian bahasa Belanda juga akhirnya ada yang tahu kan, di Belgia itu kan memiliki 2 komunitas, agak kompleks sedikit di sana. Jadi komunitas berbahasa Prancis, komunitas berbahasa Belanda. Jadi kalau komunitas berbahasa Belanda itu dia berbatasan negaranya dengan Belanda, di mana dia menggunakan bahasa Vlaams. Jadi Vlaams, jadi semacam bahasa Belanda. Kemudian kalau di Prancis, orang-orangnya namanya orang Wallonia. Orang Wallonia ini berbahasa Prancis. Jadi ada 2 komunitas. Contohnya anak saya satu ya, anak saya lahir 3-tiganya. Yang pertama dia sekolah di komunitas sekolah berbahasa Prancis. Kemudian anak yang kedua di sekolah berbahasa Belanda. Karena pertama saya nggak bisa bahasa Belanda, saya cuman bisanya bahasa Prancis pertama kan. Jadi saya menyekolahkan anak saya karena saya harus mengerti, anak saya sekolah. Jadi disuruh bikin PR dan lain sebagainya kan harus ngerti. Akhirnya ya komunitas bahasa inilah menjadi kompleks lagi. Kebudayaannya juga begitu. Jadi seni yang mengurus bagian seni budaya juga ada bagian komunitas kebudayaan di komunitas bahasa Prancis. Kemudian ada di bidang kebudayaan komunitas bahasa Belanda. Contoh satu yang paling susah buat Indonesia nih. Indonesia mengirim surat ke Belgia. Saya ingin mengundang bidang kebudayaan di Belgia. Kalau di Prancis, negara Prancis kan bahasa Prancis otomatis bidang kebudayaan. Kalau di Belgia bingung. Kita mau ngasih yang mana? Yang berbahasa Prancis atau yang berbahasa Belanda? Itu kompleksnya. Jadi Indonesia meminta kita harus satu deh yang dipilih. Mana yang kita kasih? Ya, oke, coba yang Belanda lebih historisnya lebih ke Indonesia gitu kan. Tetapi kita juga butuh orang berbahasa Prancis yang Wallonia juga perlu kita lebih dekat ke mereka gitu. Jadi itu kompleksitas kebudayaannya di situ ada 2 gitu. Itu. Begitu. Kos beli. Terus beli di kedua komunitas ini ada gamelannya ya? Ada sanggarnya atau ada? Ada. Komunitas saya yang saya punya itu yang di berbahasa Belanda. Komunitas itu grup saya itu sanggarnya namanya Saling Asah. Ya agak sedikit sedih sebetulnya kalau feeling saya tinggalkan mereka ke Bali. Mereka di sana sedikit terombang-ambing. Tetapi mudah-mudahan di setiap tahun kita punya proyek-proyek kecil supaya tetap bisa hidup eksistensi kebudayaan itu. Jadi saya kan pulang nih. Yayasan Saling Asah ini kan sudah secara resmi mendapat status dari pemerintah Belgia.
di mana mereka bisa berkembang ya seperti secara resmi gitu. Nah, sekarang di bidang apa namanya kebudayaan khususnya yang komunitas bahasa Belanda kan Vlaams. Jadi dia termasuk komunitas bahasa Belanda yang grup sanggar saya. Kebanyakan orang yang berbahasa Belanda gitu. Jadi mereka rajin, mereka eksis dari tahun 98, mempromosikan, mencintai kebudayaan Bali terutama. Jadi luar biasa sebetulnya mereka. Agak sedih kalau Selengasa saya tinggalin. Aduh, harusnya tahun Itu ini Gong Kebiar ya Pak. Gong Kebiar. Kita punya Gong Kebiar, kita punya gender wayang, apa namanya joget bumbung ada gitu dan tari-tarian lah yang kecil gitu. Oke. Terus dia kalau komunitas yang apa namanya kalau di wilayah yang satu lagi itu yang Di wilayah Wallonia yang berbatasan dengan Prancis itu Prancis. ya kebetulan dulu kan saya awal-awalnya ya saya membaca selalu permasalahan utama di Belgia itu adalah tidak dekatnya Indonesia dengan komunitas berbahasa Prancis. Jadi sebetulnya yang memang secara tradisional orang bisa dikatakan di sini orang Vlaams, orang berbahasa Belanda itu dia bisa berbahasa Inggris. Jadi lebih terbuka menurut beberapa sumber ya yang saya baca saya di kedutaan. Kemudian kalau di bagian Wallonia yang berbahasa Prancis, karena kebanyakan orang Prancis itu jarang mau memakai bahasa Inggris. Nah, sebetulnya apa yang harus kita lakukan? Makanya saya bilang ya kita harus lebih dekat ke mereka. Satu, pelajari dulu budaya Prancis, maksudnya budaya Wallonianya kan. Kita harus bisa bahasa Prancis dulu gitu loh. Jangan berbahasa Belanda. Kedua-duanya harus kita bisa gitu. Nah, ketika tahun 2009 ketika saya ditelepon oleh seseorang waktu itu tentang Puro di Belgia, ya kan tahu kan tentang Puro. Jadi Puro itu terletak di daerah Wallonia. Dan inilah salah satu solusi kalau menurut saya. Dulu awal-awalnya sebelum itu jarang ada kegiatan di daerah Wallonia. Dan bisa dibayangkan tahun 2009 akhirnya ada Puro, saya mendapatkan kesempatan untuk ya waktu itu menjadi klien Banjar, akhirnya saya lebih intens bergerak di bidang kebudayaan di sini, membuat kerjasama, pertunjukan kesenian dan lain sebagainya. Jadi kedekatan antara Indonesia dengan Wallonia ada solusinya gitu. Itu salah satunya. Maksudnya itu. Iya. Prana. Pasti banyak pemirsa yang apa namanya yang kenal Belgia dari Pura itu. Kenapa? Ya. Banyak pemirsa yang nonton sekarang kenal Belgia dari puranya itu ya, pura yang diselimuti salju gitu. Ya, salah satu itu, bayangkan tuh, luar biasa kan. Wah, kalau cerita itu banyak lagi, panjang ceritanya. Nanti kita pelan-pelan. Oke. Ya. Sebenarnya saya mau tanya Bli Madai mengenai eksplorasi Bli Madai sendiri. Mungkin yang pertama itu apa ya? Apakah itu album Suling Tunggal apa bagaimana? Karya pertama maksudnya. Halo, nggak dengar? Ulang? Bisa diulang? Dengar. Dari saya sempat tanya mengenai eksplorasi Bli Madai yang pertama. Oh, masih belum. Karena eksplorasinya kan banyak sekali. Jadi saya lihat mungkin di YouTube. Bli Madai, saya mau tanya mengenai eksplorasi. Bisa dengar ya? Ya, bisa dengar? Bisa. Sekarang udah. Ya. Oke. Ada tahu anak-anak kita lagi online enggak ya? Karya Bli yang pertama, eksplorasi yang pertama itu apa ya? Bli Madai, apakah itu suling tunggalnya apa gimana? Saya lihat di yang eksplorasi pertama yang gamut ya, yang gamelan mulut maksudnya? Enggak, sebelum gamut. Oh, suling-suling. Saya main suling. Iya. Yang suling ya. Awal-awalnya sebetulnya saya tuh sudah 1999 mencoba suling itu bergabung dengan pemain saksofon di Belgia. Jadi waktu itu ada konser unik
kebetulan kalau nggak salah konser pour la paix, artinya konser untuk perdamaian. Jadi saya ikut dari beberapa musisi dari Eropa tampil di panggung publik besar sekali. Kemudian saya mencoba, disitulah saya awal-awalnya melihat suling itu sebetulnya bisa dieksplor lebih banyak lagi, tidak hanya cuman yang standar tradisi begitu saja gitu kan. Pada akhirnya saya mengintip orang Belgia juga, bagaimana mereka jadi saya kasih gamelan, dia memainkan suling kayak suling traverse apa namanya itu yang di Belgia. Di situ dia nemukan suatu nada, ternyata boleh masuk di situ gitu. Jadi ada pembelajaran yang baru buat saya juga. Akhirnya ya saya berpikir suling ini harus dikembangkan terus-menerus. Akhirnya saya mencoba membuat lagu-lagu, berkembang lagi dan ya mungkin di YouTube bisa lihat. Waktu itu mungkin belum ada, belum banyak, tidak sepopuler yang waktu Gus Tejo ya, belum sama sekali, masih saya udah di sana, udah banyak mengeksplorasi dengan orang-orang setempat, memberanikan diri gitu. Akhirnya bisa gitu perkembangannya, lagu-lagu yang saya main yang lebih spesial itu waktu itu radio televisi Francophone Belgia, televisi yang berbahasa Prancis, menampilkan konser anti rasisme gitu. Nah di situ saya main suling, kebetulan saya sulingnya, komposisi suling saya diminta untuk main, dan yang main pemain cellois itu dari Kati Adam, dari Belgia. Dia mengikuti alunan suling saya. Nah itu ada di YouTube, namanya Dwi Semara lagu itu. Dan itu betul-betul ada kesempatan laguku ditampilkan oleh dia mau main. Jadi kan kita punya semacam ternyata bisa diterima oleh mereka gitu. Itu perasaan saya. Jadi muncullah keberanian terus-menerus mencoba dan ya pada akhirnya yang namanya Mozart pun kita bisa coba. Mungkin pernah lihat di YouTube saya main Mozart dengan sangat susah sekali. Tetapi kalau dilatih no problem sebetulnya. Jadi itu bisa sebetulnya. Anak-anak muda kita sekarang harus berkembang yang begitu dicoba, karena di situ teknik setengah suling itu loh yang tipis sekali, itu di situ bisa masuk. Itu kalau itu iya. Bisa itu, saya kan coba itu. Saya coba dan satu lagu, walaupun sebetulnya saya cuma latihan 3 kali, tidak cukup, itu harusnya 3. Latihannya mungkin 6 kali, 8 kali, mungkin baru dia persis banget dapatnya kan. Nah itu salah satu eksplorasi suling yang bagi saya juga, wow, luar biasa gitu. Dalam hal ini bisa dibilang Blimade itu pelopor ya. Iya, kayak ini juga saya yakin sekali juga immerse dan memperhatikan budaya orang lain ya, immerse di budaya apa namanya istilahnya, immerse dalam bahasa Indonesia, berbaur integrasi dengan budaya, dengan budaya lain. Jadinya itu membuat kalau kita tidak memperhatikan, kayak beli kan diperhatikan ya, saat immerse beli perhatikan bagaimana orang yang musisi ini coba immerse sama musik kita di sana, jadi ada kesempatan mempelajari juga. Jadi kita harus pintar-pintar juga ya, mengintip bahasa jeleknya, mengintip. Pintar-pintar belajar dari pengalaman-pengalaman seperti itu, pengalaman berbaur dengan budaya lain. Betul sekali. Langsung ke gamut sekarang ya, karena waktunya cepat berlalu ya. Iya benar. Udah setengah ini. Karena memang temanya gamut ya. Mungkin temanya gamut, betul. Blimade bisa mungkin menjelaskan dari mana dapat konsep gamut, terutama konsep perpaduan dengan teknologi menggunakan pedal sebagainya. Ya, sebetulnya hal yang simpel sekali, di mana gamelan mulut itu saya singkat dengan gamut gitu kan. Jadi sebetulnya tahun 2015 saya
sama juga setelah habis kerja di kedutaan, habis itu pulang, eh, saya memang memanfaatkan waktu itu, coba-coba. Saya dulu itu saya pakai iPad ya, iPad kan bisa direcord beberapa. Oh, asik nih, saya coba-coba lagi dan coba lagi. Hasilnya ternyata menarik gitu. Tetapi saya pikir saya harus mencobanya sedetail mungkin. Nanti orang bilang kayak cakepung. Saya bilang nanti orang bilang kayak genje. No, saya nggak mau. Saya harus lebih details, yang lebih kompleks. Yang orang lain mungkin kalau orang menggenjean itu kan dia tidak, menurut saya bisa dilakukan dengan nada-nada mengikuti yang lain sebagainya. Kalau ini memang betul-betul seperti gamelan gong kebiar atau gamelan yang lainnya. Jadi ada polos, ada kotekan yang benar-benar details. Nah, karena di sini belum ada yang membuatnya dalam pikiran saya. Kenapa saya tidak coba terus ini gitu. Di Belgia saya membuat satu waktu itu hujan mas saya buat. Pertama kali saya buat hujan mas. Canani ngenyanani ngenyang kan begitu saya buat waktu itu. Ternyata saya taruh di YouTube, saya kasih yang orang lain, wih bagus nih bagus. Nah, ada feedback nih bagus. Coba-coba lagi detail supaya lebih mengkhusus nadanya. Kemudian kan belajar olah vokal kan, itu kan olah vokal dan itu justru membutuhkan energi luar biasa, luar biasa. Jadi gamelan mulut itu tercipta di Belgia ketika ya kita memanfaatkan waktu termasuk kreativitas kan. Jadi manfaatkan waktu itu dengan baik, memunculkan ide yang baru dan orang bilang be the first, pertama. Kadang-kadang sesuatu yang kita dapat yang pertama itu menjadi sesuatu yang membanggakan gitu. Betul sekali. Ya, hebat banget ya. Sangat sekali keren ini beli kalau di iniin itu sama ya kalau misalnya orang akapela atau kan sekarang ini lagi di YouTube juga banyak anak-anak muda yang di luar negeri ya, bukan di Bali ya. Di luar negeri itu suka bikin yang kayak dia kan kopi bassnya kayak gitu ya, yang rumit-rumit juga dibikin sekarang. Ya. Nah ini tiba-tiba muncul beli dengan gamutnya itu. Ini seharusnya bisa nanti mungkin ya di kalangan muda akan menjadi tren gitu, terutama di Bali. Ini keren banget jadi orang pertama yang sudah mengeksplorasi tradisi ini sampai dikembangkan sebegitunya ke level tersebut. Ya, mudah-mudahan saja. Mudah-mudahan saja bisa memberikan alternatif cara berpikir dalam mengekspresikan musik berbeda gitu. Masa kita harus menonton the same things yang begitu, tapi ternyata masih banyak yang harus kita explore. Dan awalnya kan sorry beli. Awalnya beli pakai iPad katanya ya. Terus saya lihat di video yang mana itu kemarin Trunajaya ya. Trunajaya itu ada looper ya, pedal pakai kaki itu. Yang mana lebih efektif untuk buat loop yang persis gitu? Ya, kalau saya kan sebenarnya menggunakan model tiga sebetulnya. Pertama iPad gitu. iPad itu mengawali record gitu. Tapi saya punya masalah dengan iPad. Sudahlah, saya berpikirnya kalau saya tampil bagaimana caranya? Karena kan saya record semua kan. Akhirnya saya di Belgia waktu itu, saya saya harus beli looper gitu. Loopernya mahal waktu itu, nggak punya duit kan. 165 euro. Wah, ada yang lebih bagus lagi, lebih keren. Ada 4 track. Wah, kalau 4 track tuh lebih bagus. Nah, saya ada di sini dia loopernya. Jadi sebetulnya saya udah siapin loh untuk kalian untuk how to play gitu. Ya, mau banget. Bagus. Mau banget. Karena ini kan proses kerjanya seperti apa. Iya. Jadi sebetulnya perlu banget ini. Misal contoh. Jadi looper ini bantu ada istriku. Asistenin dulu. Asisten ini dia. Halo Mo. Ya, ini loh tangan nih kalau di di ceritanya Manpenyung sama. Oh iya.
Ya, Asik banget. ya, itu tangan sempat pikir siapa tangannya. Siapa Tepuk tangannya? tangan namanya. Jadi kan di dalam tarian nyaman kenyung tuh kan ada perempuan tuh yang narik tangan. Itu dia. Ya, Dek pesu, jangan keluar ngoyong di rumah itu artinya. Jadi nah, situasi yang membuat kita seperti itu, man kenyung dan siapa namanya gamut gitu. Nah, oke, kita kembali ke proses gamelan mulut itu. Misalnya ya, saya bisa nggak klik di bawah, Mas, turun deh. Ya. Jadi saya buat yang baru ya. Kedengeran nggak? Kedengeran ya? Kedengeran, Kedengeran Bling. Nggih. Oke. Jadi yang pertama saya klik record. Nah, jadi dia ada layer 1, jadi ada lapisan pertama, kemudian saya kontekan juga ada. Bisa kedengaran ya? Situ ya? Bentar, tadi ada sedikit salah. Ulang dulu ya. Jadi biar kedengaran secara details. Jadi kalau saya melakukan live music, kalau saya pertunjukan, bisa saya menggunakan looper ini. Jadi secara interaktif menjelaskan, kemudian bisa memainkan. Pada akhirnya diciptakan dulu lagunya berapa bar gitu, terus bisa ditarikan. Contoh ya. ya. Ching ye che la ling yan ja ling dang dan ja le la lon ja la ling yan ja la cha cha le la le la le la le je la ching ye che la ling yan ja ling dang dan ja le la lon ja la dan ja la cha cha le la le la le la le je la ching ye che la. Ini yang pertama ya. Oke. Kayak yang layer 2. Ini ada 2 ya kan? Saya tambahkan sekarang tempo. Sekarang saya tambahkan lenang. Ya, ada 4 itu, banyak bisa. Mau ceng-ceng? Ladies and gentlemen, welcome to the show. This is my bungo. Mula kene damana ade apa nih ngaranang demen musik itu membawa kita bahagia. Jadi lagu setiap hari megening bernyanyi dengan gerak ekspresi wajah, niscaya kita akan bahagia. Itu kune semua
Semeton sarang sami sudah memberikan apresiasi. Thank you for everyone. You give me chance to present the beautiful of music of Bali. Saya kira, mesdames et messieurs, bahasa Prancis jadi, mesdames et messieurs, oh, je m'appelle Gamut, c'est le voix du gamelan, gamelan mulut, c'est bien. Ils vont chercher de nouveau. Il y a beaucoup de choses à Bali. Artinya ada banyak sesuatu yang ada dalam kebudayaan Bali. Aduh, begitulah Iya. gamelan mulut ini berproses. Sangat sekali menghibur, Ya. menghibur sekali. Aduh, jadi ingat zaman-zaman waktu kecil terus dinyanyiin sama paman sama mama biar bisa Iya. menari gitu. Oh, sekarang Tapi ini dengarnya levelnya lain gitu loh. iya rame banget kayak udah satu gamelan. Ada batasan nggak tracknya beli? Ya, itu masalahnya. Jadi ada proses dua apa namanya? Di sini ada 2 track saja. Kalau seandainya saya punya yang lebih bagus lagi, mungkin kualitas suara akan lebih baik. Kan ini kan overdubbing namanya ya. Mentumpuk, jadi agak sedikit suaranya agak kurang clear gitu. Kalau seandainya punya 4 track, yang 4 kan ada tuh tapi harganya 300 bro. Nanti pelan-pelan. Makin viral video Makin viral. YouTube ada uangnya pasti. Mudah-mudahan. Monetize-nya nanti yang bantuin ya monetize-nya. Ya mudah-mudahan Wah, memang itu juga salah satu kalau kita mendapatkan motivasi yang besar, kemudian spirit kita, semangat kita, terus daya kreasi juga muncul begitu saja kan, jadi memotivasi Iya. sekali gitu. Ya. Jadi beli kan sangat suka manfaatkan media sosial dan juga terutama YouTube ya untuk Ya. memberi atau membuat tutorial. Kemudian belakangan ini saya lihat kalau tidak salah ya makin banyak ada video yang ada public message, ada edukasi kepada masyarakat terutama tentang COVID. Dari mana dapat ide-ide gitu ya? Ya, ide Ada itu karakter. sebetulnya berkembang sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini kan, kita tentunya merasa prihatin sekali ya, tidak saja tidak saja orang-orang, ya hampir semua orang kena, termasuk saya juga kan. Jadi event-event saya pun juga seharusnya rencananya kita mau membawa misi budaya ke Eropa bulan April kemarin, sebetulnya rencananya mau ke Berlin, akhirnya batal semua acara kita. Jadi batal semua, jadi 4 bulan harusnya di sana, akhirnya ya udahlah, mungkin mudah-mudahan lain kali. Dan mungkin tahu saya membuat ya beberapa video edukasi itu penting sekali, walaupun mungkin banyak kurangnya karena memang membutuhkan kalau ada kamera banyak membantu ya. Jadi saya membantu orang itu karena kebetulan banyak itu orang di penggemarnya itu banyak dari transmigrasi, kemudian orang yang tinggal di rantauan, itu sangat membantu sekali. Jadi mereka beli, bisa nggak buatkan seperti di Sumbawa, beli saya mau belajar ini. Oh, boleh ya, saya kasih dia pelajaran secara mudah aja gitu. Itu udah awalnya saya membuat Rejang Renteng awal-awalnya, walaupun saya terus terang aja saya mendengarkan, karena kan Rejang Renteng itu berkembang di Bali kan, saya waktu itu kan di Belgia. Ya saya ngintip aja dari berbagai video. Tapi banyak yang memakainya, banyak yang menyukainya, dan termasuk video saya yang banyak dilihat Rejang Renteng tutorial tersebut. Ya. Itu. Sedangkan gambut ini juga ada di YouTube-nya Beling tutorial gambut kayaknya ada di YouTube juga nge.
Ya, saya juga menerangkan bagaimana gamelan mulut ini, bagaimana prosesnya kan, biar mereka juga sharing ini perlu buat mereka, anak-anak muda, terutama bagaimana proses berkreasi itu. Jadi tidak hanya sekedar kita hanya ditonton begitu saja, tapi kita butuh waktu untuk berpikir, ya kan? Kita untuk butuh tenaga yang luar biasa, energi, kemudian penciptaan itu. Makanya jadi dengan tutorial ini mereka dengan melihat apa yang kita jelaskan itu mereka jadi tahu, oh ternyata proses berkreasi itu memiliki nilai yang sangat tidak ada apa ya, tidak apa namanya, luar biasa lah gitu ya. Iya. Kemudian Tidak instan. ya tidak instan. Oh saya terlalu dekat ya. Oke. Terus mungkin tahu dalam COVID-19 ini mungkin lahir tiba-tiba saja viral si Man Kenyung, ya kan? Tahu kan Man Kenyung? Ya. Ya. Tokoh Karakternya sentral emang. daripada Gamut itu. Jadi akhirnya gamelan mulut saya kembangkan, saya kasih teaternya sedikit, kemudian ada dialognya, di samping itu lucunya supaya disukain orang yang mudah, kemudian ada gending-gending yang bersifat sosial, mudah dicerna, kemudian ada nilai-nilai. Marilah kita bersama-sama berpikir positif dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini gitu loh. Mau tahu Man Kenyung? Dia lagi mandi. Saya panggil Boleh. dia Man Kenyung. Boleh. Boleh, boleh Tunggu ya. panggil Bang Tunggu. Kenyung. Man, Boleh. Man Nyung. Kau ini Kon. Kau alo ya. Muan. Iya Man Nyung, tunggu ya Man Nyung ya anu. Nu mandus, Mandus ya. Baik. pangganteng. Yang yang sirbiang yang kalera dalera nara dalera nara 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 lelelele lalela lela lela ane la 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 sirbiang yang kalela la 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 lela lela la Belum ya. What's up, Andres, Bling? Ais. Pangganteng disebut mandus. Ya, jadi dia tampil seperti itu Man Kenyung. Jadi dia tersenyum dan dia betul-betul ya memang membuat supaya hati orang senang. Itu aja sebetulnya. Tapi jangan lupa ada satu lagi, Beli Gamut. Tunggu, Beli Gamut nu manyus. Iya. Halo ya. Oke. Cari dulu dia mandi. Siap, siap. Ini sangat memasyarakat sekali ya, maksud dalam arti karakter seperti ini, musik seperti ini sangat dekat pada masyarakat. Makanya penting sekali memanfaatkan ini memang untuk public message, public message, apalagi untuk di tengah COVID-19 mengedukasi ini, masyarakat kita yang saat ini. Untuk stay at home juga, kreatif Stay stay at at home. home, lebih mengerti kondisinya saat ini juga. Gitu. Ah! Wih, Dewa Ratu. Ini karakternya. Beli Gamut, boy. Halo, Beli Gamut. Happy. Beli Gamut ingin kita semua hidup tenang, nyaman. Kengken caranya? Bagaimana caranya? Kembali lagi, musik membuat kita bahagia. Kita harus pelajari gamelan Bali, energi Bali, itu luar biasa. Kalau seandainya kita tidak manfaatkan, rugi kita. Mudah, bagaimana semua orang mencintai budaya penting.
bagus sekali. Teman saja nanti. Inilah pentingnya kita menjaga. Oh, thank you for everyone. Wah, di mana-mana sudah mengenal. Beli gamut, gamelan mulut yang hanya membawa mulutnya saja. Banyak yang kreatif. Ah, Guys, mantep banget beli. Dua karakter ini hebat sekali ya. Oh. Jadi dua karakter itu tercipta begitu saja. Akhirnya di kapan samping diciptakan? berpetualang. Ini dan Hah? Kapan muncul karakter topengnya ini yang tahun 2015 langsung itu ya? Beli. Ya dia enggak di gamelan Nah, kalau situasi. Mankenyung dia di sini. Dia begitu saya pakai waktu itu kan bulan April lagi sendiri. Ah, ada dua nih, pakai aja dia. Jadi saya pelajari wajahnya dulu. Manyung ini akhirnya saya pakai dia sebagai tokoh panis lah. Kemudian kalau Gamut ini sebetulnya wajah saya sendiri. Ini Oh, oke. kan agak mirip ya. Wajah saya agak mirip. Tahun 2015 saya bikin ini. Ini awalnya saya pakai topeng Gamut ini 2015. Saya kirim foto saya ke Bali, terus dibuatin ini, terus saya pentas di Belgia dengan ini pertama. Ya, Iya. di Hamburg pentas dengan ini, dengan Gamut ini gitu. Nah, jadi dua tokoh ini muncul ya memberi warna tersendiri saja, dan mudah-mudahan orang bisa terhibur dalam kondisi seperti sekarang ini. Iya. Iya. Beli. Kita senang Ya. banget ini bisa bertemu, belajar banyak banget tentang proses Beli berkreasi menggunakan tradisi. Jadi akarnya sangat kuat sekali dan bermasyarakat sekali ya, maksudnya dekat dengan masyarakat, karena inilah kita orang Bali, inilah hal-hal yang kita biasa dengar dan besar seperti ini, Genten. Ya, Lalu betul. kira-kira Beli, sebelum kita menutup niki acara ngobrol-ngobrol kita, ada nggak hal yang Beli ingin sampaikan ke kawan-kawan yang menonton, anak-anak muda yang menonton, atau siapapun yang nanti klik IGTV ini? Oh ya, ya saya sih berharap terutama anak muda mungkin ya, anak muda kembangkanlah terus keahlian skillmu sendiri. Jadi kamu punya identitas sendiri, tidak perlu super top chair, tetapi ada daya pikat kita sendiri, energi kita sendiri, keahlian kita sendiri, kesenangan kita sendiri. Nah, kalau kita sudah senang, kemudian identitas diri sendiri, pasti saya yakin akan menemukan sesuatu yang benar-benar unik, ya kan? Jadi kita tidak hanya terlalu monoton, saya bilang monoton, tapi kita harus sedikit berubah dengan dinamika kehidupan kita di masa yang akan datang. Jadi terima kasih, dan kepada para penonton yang sudah mendengarkan cerita-cerita obrolan ini yang sangat menarik. Ternyata lah cepat banget waktunya habis ya. Iya, sekali. wah, Dan bisa brandnya bisa tunggu sudah ada brandnya. proses petualangan Gamut ini akan terus menerus, mudah-mudahan masih banyak yang harus ada rinde, kemudian mungkin akan prosesnya saya baru buat ini angklung, gamelan angklung. Oke. Ya, gamelan angklung, di dalamnya ada kotekannya, kemudian saya tambahkan ada pesan-pesan khusus, ada gending yang barangkali masih dalam situasi ingin membangkitkan, ayo kreatif, mari produktif, mari bersemangat, agar kita tidak lunglai dalam COVID yang memang benar-benar Terus membuat kita merana. Saya lihat juga ada kombinasi sama water percussion gitu ya, pakai air gitu ya. Ya, itu fun, kebetulan lagi di saudara di Seminyak. Jadi asik juga ini, saya pikir saya coba, asik juga gitu. Tadi ya masih belajar dan belajar, cari-cari sesuatu. Barangkali kalau dikombinasikan, kenapa tidak, ya kan? Perkusi air gitu kan. Iya, iya. Eksplorasi terus. Tapi Ya, ini ya. namanya sendiri Mr. Ciat. Ciat ini udah brandnya nih Beli. Brandnya Beli nih Ciat. Kemana-mana Ya. Ciat. Dulu waktu pertama-tama Beli muncul juga saya lihat Ciat Ya. ini yang pertama nempel sekali dengan Beli Made. Ya, betul. Ya. Nah, artinya supaya kita selalu bersemangat gitu.
Ya, Ya, ciat. ciat gitu, Harus aksi berkesenian. A-nya harus 3, T-nya harus 3. Ya, Ya, jangan sampai salah. Ciat ya. gitu. Persis. Ini sangat Karena inspirasi. tahu nggak lucunya sebenarnya ciat itu, saya kan dulu tinggal di pertama kali 2 tahun saya tinggal di Rue Remonstein, Brussel namanya. Jadi saya nomor 66 di apartemen. Tiba-tiba saya ke sana, saya sedang buat ciat. Di situ ada tulisan ciat di atasnya. Di alamatnya saya lucu banget. Apa ini saya cari CIAT gitu. Oh, ternyata itu apa mesin CIAT. air conditioner ya apa namanya. Wah, kok lucu saya mikir saya fotoin gitu ya. Mungkin pas banget di tempat yang saya sejarahkan ya. Ditakdirkan. Ya. Ya, Udah begitu. pertanda itu, udah pertanda brandnya harus ciat. Tapi ya, akhirnya Benar-benar udahlah. menempel ini. Ya menggelitik Oke. aja orang apaan ini ciat ya udahlah saya pakai aja gitu. Tapi nempel terus kayak Mister Ciat udah bagus banget brand Niki. Ya, Ini gampang brand diingat. gampang Gampang diingat. ingat. Cuma sekarang nulisnya harus ingat A-nya 3, T-nya Ya. 3 nih. Ya, Nah. ya. Tanda seru 3. Nah, kita sebelum menutup saya mau Bisa kasih aja. tahu nih. Ya. Jangan lupa subscribe Beli Made Agus Wardana di YouTube channelnya. Itu banyak banget hal-hal yang menginspirasi. Silahkan kepoin karena Beli Bule ini tadi juga udah kepo, udah dikepoin. Nah, Beli Made Agus Wardana juga punya Facebook dan juga Mister Ciat adalah namanya di Instagram. Jadi untuk lebih lanjut melihat bagaimana sih perkembangan kreativitasnya Beli Made untuk dapat menginspirasi kreativitas kalian semua, jangan lupa follow aja langsung ya. Gitu. Beli Made juga bisa dikontak nanti kalau pengen misalnya kalian mengetahui lebih banyak, pengen belajar dan sebagainya itu bisa langsung atau berkolaborasi, betul sekali ya, karena kolaborasi sangat sekali penting ya. Ya, kita harus Kita juga pengen berkolaborasi. kolaborasi Kita ya, belum one day kita berkolaborasi, bro. kolaborasi ya. Ya, harus. Harus, ayo Wajib. kita. Kita coba Dari pasti. Ya, Pangde ya, perang-perang bahasa Bali nih, bule megamel sambil nyongkok ngajak man kenyungnya nan. Menyung ya bisa. Manyung aja beli gamut. Inggih, Ya. suksema banget, suksema pisan, sudah sangat sekali menyenangkan akhirnya terjadi juga ngobrol bareng bisa mengundang Beli Niki. Ya. Semoga kita ada kesempatan lain lagi, entah bertemunya seperti apa. Kalau itu sudah siap. pasti berdasarkan jodoh nanti lagi, nggih. Oke. Semua bisa Niki Beli Made. Salam untuk keluarga semua, sehat semua Ya, Niki. semua Beli Made. Yuk. Selamat berakhir pekan. Ya, Sampai sama-sama. jumpa. Selamat Nggih. Nice weekend. Nggih, happy weekend. Nah. Sangat Yeah. menginspirasi ya, Aduh, luar biasa dan saya udah kontribusi pada kesenian Bali itu. sama tradisi ini sangat sekali ya menginspirasi. Ya, Semoga sering. kawan-kawan semua bisa terhibur dengan memang menghibur banget Beli Made ini memang tidak habis-habisnya. Saya sebenarnya pengen banget ngobrol lebih panjang, tapi kita cuman seharusnya bisanya 1 jam aja. Tapi jangan lupa ya subscribe tadi dan jangan lupa minggu depan kita selalu masih ada ngobrol bareng. Jadi minggu depan ini lebih ke tari. Siapa sih yang bakal kita undang? Kita nggak tahu. Kita belum tahu juga. Kita juga belum tahu. Kita Dapat sering dada-dadaan inspirasi, inspirasi. Oh iya gitu. Tapi pastinya selalu orang yang menginspirasi dan orang yang keren. Ya, oke, sampai jumpa lagi ya minggu depan di ngobrol bareng Beli Bule. Wayan Pon Semara. Iya. Ya, Sampai ketemu. jumpa. Dadah. Nah, sabar ya kita Ya, nanti nunggu. malah sedikit waktunya deh. Karena kalau udah ngobrolin yang modelnya seni ini pasti perlu. Endisa. Halo. Cilok Bang. Hey. Si Radika kita. Wey. Om Swastiastu, Beli. Om Swastiastu. Saya pakai kacamata ini. Wih, apa kabar? Apa kabar? benar Yang gini ya? lucu, Beli. Iya. Nggak tahu kita mesti pakai bahasa apa. Beli Made udah. Bahasa Ini multi bahasa campur Beli Made. Cara bahasa bule yang viral itu pakai Oh, aja. Oren apa Raga perang sing milu siap raga. Oren ya, coba oren aja. Berdua nyongkok ada. Oke, lanjutkan. Bahasa Bali sambil nyongkok. Yuk.
Niki Beli, terima kasih sudah menempatkan waktunya Niki menemani kita ngobrol-ngobrol. Kayaknya asik banget ketemuan sama Beli ngobrol seperti ini karena ini dah fungsinya kita ngobrol bareng. Tadinya memang untuk biar orang-orang yang lagi ada di rumah nggak bisa kemana-mana, apalagi weekend saat begini, biar Nggak pandemi beda ya. lagi, biar lebih terinspirasi, biar sedikit terhibur. Jadi ada yang Ya, mereka juga pelajari, ada share dari kawan-kawan yang kita ajak ngobrol bareng. Kan Beli ini sangat menginspirasi sekali. Kita sampai kepo-kepoin tuh dari beberapa hari ini. Eh, Sebelumnya dari sebelumnya udah kepo, udah kita taruh di list siapa aja orang-orang yang kita mau ajak ngobrol biar menginspirasi. Selain diri kita, ada juga kawan-kawan yang sedang menonton juga terinspirasi. Ini Beli bule tuh ini kepo saja, cek bakat konyangan langsung ditanyain So, ini luar biasa, soalnya Belimade ini bisa mampu memadukan tidak hanya vokal gamelan Bali, tapi juga gamelan Bali, tari Bali, teater Bali, bahasa, komedi, Jadi edukasi, public message, semuanya, iya. humor, pelestarian budaya, perekonstruksian budaya. Iya Itu, benar. Tradisi ini bisa dibawa levelnya agak ngangkat gitu loh. Jadi orang yang tadinya tak terpikir, padahal ini kan kalau saya bisa bilang yang kita ngomongin gamut misalnya gamelan mulut ini. Kalau ingat-ingat waktu bab kita masih kecil, peka, nenek semua pasti biasa kalau kita biar menari dinyanyiin kan ada negur nangpong apa-apa gitu. betul, Tapi ya. ini begitu Beli apa namanya taruh di level yang memanfaatkan teknologi musik yang sudah ada itu. Ini level yang namanya tradisi ini lebih naik gitu. Jadi orang lebih ternyata bisa digituin ya dan sangat menarik. Jadi ya mungkin Beli Made bisa ceritain dikit ya gimana ini prosesnya. perjalanan Perjalanan awal. awal. Ya. Ya, Jelas mulai dari Bali ya, sebelum Iya. ke Eropa katanya Belimade 23 tahun di Eropa sampai tahun 2019 ya. 2018. Ya, Alhamdulillah. ya mungkin dari perjalanan budaya memang banyak sekali ceritanya yang hampir di saya, mampir di saya. Jadi cerita manis, cerita lucu, cerita banyak tantangan, kemudian mendapat tugas dari STSI Denpasar dulu bagaimana mengembangkan budaya gitu. Dan kita ya sejak 1996 itu hidup kan jadi berubah, total berubah. Jadi awalnya kita benar-benar menjadi seniman pemalu gitu lah awal-awalnya. Jadi karena situasi, kondisi masih muda, tahun 96 itu masih 24-25 tahun ya, 24 tahun. Akhirnya melewati masa yang benar-benar sulit karena faktor bahasa, budaya yang berbeda, terus kita juga nggak tahu di Brussels, Belgia, di mana saya ditempatkan, ternyata memiliki 3 bahasa yang kompleks gitu. Jadi belajar bahasa Inggris aja masih semerekete, itulah bilang ya. Tiba-tiba di sana, kamu harus belajar bahasa Prancis, kamu harus belajar bahasa Belanda, kemudian termasuk Jerman. Kan pusing di keliling. 4 bahasa harus dikuasai oleh otak yang sudah waktu itu 24 tahun ngomong bahasa Inggris apa sing dawang gitu loh. Tetapi perjalanan budaya itu membuat kita menjadi tertantang, ya kan? Jadi tertantang bahwa orang lain bisa, kita kenapa tidak gitu. Nah, berawal dari situ hati yang ingin mencari, ya saya orangnya memang curiosity apa namanya, orang yang selalu ingin tahu. Jadi suka perjalanan, traveling, mencari hal-hal yang unik, yang aneh gitu. Itu memang kesukaan saya. Dan pada akhirnya muncullah keinginan kuat untuk menetap di Belgia kan. Seharusnya kan saya memang rencananya hanya 2 tahun di situ. Jadi 2 tahun waktu itu Pak Bandem menawarkan kalau udah balik ya mungkin di Institut Seni Indonesia Denpasar. Tapi saya berpikir Pak, saya sudah punya networking, saya sudah punya
direction yang lain, saya sudah punya teman, dan sedikit demi sedikit bahasa saya, bahasa Perancis waktu itu, sedikit demi sedikit bisalah. Tak mau belanja, sing gitu. Ya. Jadi itulah perjalanan menuju Belgia, di mana banyak cerita. Nanti terserah mau bicara sesuatu yang lain, silahkan. Berarti itu tugas dari STC ya Pak ya? Ya, saya dipilih oleh Pak Bandem waktu itu tahun 1995, jadi saya di wisuda juga, kemudian saya masih aktif di kampus membantu. Tiba-tiba ya nggak tahu ada wawancara dengan Pak Bandem juga ya, beliau mempercayai saya menuju Belgia dan menjadi pengajar penari. Pertama kali itu kan kita memiliki kerjasama dengan Sekolah Musik Konservatorium di Brussel. Jadi sekolah musik di Brussel itu sangat menyenangi budaya Bali, khususnya gamelan gong kebiat. Jadi bidang musik di situ. Nah, kemudian pada saat tahun 95, Profesor Dr. Made Bandem sama Gubernur Bali saat itu menghibahkan gamelan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belgia. Nah, setelah itu dimintalah guru pengajar. Dan alhasil ya, saya akhirnya dipilih untuk mengajar di sana. Kemudian saya selama 2 tahun menjadi honorer gitu ya. Jadi saya waktu itu sudah mau diangkat sebagai pegawai local staff Kedutaan Besar. Tapi saya bilang saya belum bisa bahasa Pak, saya mau belajar dulu. Saya pingin tahu dulu bahasa Perancis supaya bisa ngomong, bisa berkomunikasi dengan orang setempat kan. Karena di situ kompleks, ada bahasa Belanda, ada bahasa Perancis gitu. Jadi akhirnya sih diangkat jadi pegawai Kedutaan Besar Republik Indonesia tahun setelah 2 tahun gitu ya. Iya, 2 tahun saya honorer. Saya melakukan honorer kan lebih bebas. Jadi melakukan perjalanan mengajar di Belanda, mengajar di Prancis, mengajar di Jerman. Jadi koneksi ada. Akhirnya 98 saya diputuskan menjadi pegawai Kedutaan Besar di Indonesia. Itu secara resmi. Di bagian gitu. apa, Beli? Nah, saya akhirnya di bidang penerangan sosial budaya. Ya, jadi job description-nya itu 1, nyopir. Nyopir asik loh nyopir. Jadi kita punya pengalaman mengemudi. Luar biasa, pengalaman luar biasa. Kemudian yang kedua kita menjadi sekretaris gitulah. Biar keren dikit. Jadi sekretaris tapi ya harus bisa berbahasa Prancis dan Belanda. Bagaimana caranya ya, kebetulan saya waktu 2 tahun saya sekolah, yang penting saya dapat sertifikat sekolah Prancis dan sekolah Belanda. Kebetulan walaupun nilainya semerikebrut, tahu nggak semerikebrut bahasa saya? Tapi saya punya, jadi saya membuktikan bahwa saya bisa waktu itu. Akhirnya saya punya, jadilah saya pegawai lokal staff yang dimana bidangnya penerangan sosial budaya. Jadi ada edukasi, kemudian ada orang mahasiswa Indonesia yang belajar ke Belgia, jadi saya menghandle itu, kemudian turis-turis Belgia yang berkunjung ke Indonesia, dia pasti telepon ke kedutaan dulu, zaman dulu kan belum internet tuh, jadi mereka minta dokumentasi Kedutaan Besar, halo, bonjour, je m'appelle Henry, je voudrais aller à Bali, gitu kan, bahasa-bahasa Perancisnya gitu, ngerti sih kan, ngerti kan? Fon ngerti fon? Ngerti. Apa tipe? Awe. Hancur lebur. Terus saya bilang, "Mawe ale." Saya bilang saya bahasa manis, bahasa yang harus kita tawarkan adalah bahasa friendly kan gitu. Jadi, ayo datanglah ke Bali. Bali menjanjikan sesuatu yang berbeda, menarik dan lain sebagainya. Gitulah bla 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 manis-manis madu gitu. Padahal di sini juga belum tentu manis gitu ya. Tapi anyway, di situ ada pembelajaran yang luar biasa. Bahasa Perancis menjadi terus-menerus. Kemudian bahasa Belanda juga akhirnya ada yang tahu kan, di Belgia itu kan memiliki 2 komunitas. Agak kompleks sedikit di sana. Jadi
komunitas berbahasa Prancis, komunitas berbahasa Belanda. Jadi kalau komunitas berbahasa Belanda itu dia berbatasan negaranya dengan Belanda, di mana dia menggunakan bahasa Vlaams. Jadi Vlaams, jadi semacam bahasa Belanda. Kemudian kalau di Prancis, orang-orangnya namanya orang Wallonia. Orang Wallonia ini berbahasa Prancis. Jadi ada dua komunitas. Contohnya anak saya satu ya, anak saya lahir tiga-tiganya. Yang pertama dia sekolah di komunitas sekolah berbahasa Prancis. Kemudian anak yang kedua di sekolah berbahasa Belanda. Karena pertama saya nggak bisa bahasa Belanda, saya cuman bisanya bahasa Prancis pertama kan. Jadi saya menyekolahkan anak saya karena saya harus mengerti anak saya sekolah. Jadi disuruh bikin PR dan lain sebagainya kan harus ngerti. Akhirnya ya komunitas bahasa inilah menjadi kompleks lagi. Kebudayaannya juga begitu. Jadi seni yang mengurus bagian seni budaya juga ada bagian komunitas kebudayaan di komunitas bahasa Prancis. Kemudian ada di bidang kebudayaan komunitas bahasa Belanda. Contoh satu yang paling susah buat Indonesia nih. Indonesia mengirim surat ke Belgia. Saya ingin mengundang bidang kebudayaan di Belgia. Kalau di Prancis, negara Prancis kan bahasa Prancis otomatis bidang kebudayaan. Kalau di Belgia bingung. Kita mau ngasih yang mana? Yang berbahasa Prancis atau yang berbahasa Belanda? Itu kompleksnya. Jadi Indonesia meminta kita harus satu deh yang dipilih. Mana yang kita kasih? Ya, oke, coba yang Belanda lebih historisnya lebih ke Indonesia gitu kan. Tetapi kita juga butuh orang berbahasa Prancis yang Wallonia juga perlu kita lebih dekat ke mereka gitu. Jadi itu kompleksitas kebudayaannya di situ ada dua gitu. Itu. Begitu. Ya. Gos, beli. Terus beli di kedua komunitas ini apa namanya, ada gamelannya ya? Ada sanggarnya atau ada Ada. Komunitas saya yang saya punya itu yang di berbahasa Belanda. Komunitas itu grup saya itu sanggarnya namanya Saling Asah. Ya, agak sedikit sedih sebetulnya kalau feeling saya tinggalkan mereka ke Bali, mereka di sana sedikit terombang-ambing, tetapi mudah-mudahan di setiap tahun kita punya proyek-proyek kecil supaya tetap bisa hidup eksistensi kebudayaan itu. Jadi saya kan pulang nih, Yayasan Saling Asah ini kan sudah secara resmi mendapat status dari pemerintah Belgia, di mana mereka bisa berkembang ya secara resmi gitu. Nah sekarang di bidang kebudayaan khususnya yang komunitas bahasa Belanda kan Vlaams. Jadi dia termasuk komunitas bahasa Belanda yang grup sanggar saya. Kebanyakan orang yang berbahasa Belanda gitu. Jadi mereka rajin, mereka eksis dari tahun 98, mempromosikan, mencintai kebudayaan Bali terutama. Jadi luar biasa sebetulnya mereka. Agak sedih kalau Saling Asah saya tinggalin. Aduh, harusnya tahun ini Gong Kebiar ya Pak. Gong Kebiar. Kita punya Gong Kebiar, kita punya gender wayang. Joget bumbung ada gitu dan tari-tarian lah yang kecil gitu. Oke. Terus dia kalau komunitas yang kalau di wilayah yang satu lagi itu yang di wilayah Wallonia yang berbatasan dengan Prancis itu Prancis. Ya, kebetulan dulu kan saya awal-awalnya ya saya membaca selalu permasalahan utama di Belgia itu adalah tidak dekatnya Indonesia dengan komunitas berbahasa Prancis. Jadi sebetulnya yang memang secara tradisional bisa dikatakan di sini orang Vlaams, orang berbahasa Belanda itu dia bisa berbahasa Inggris. Jadi lebih terbuka menurut beberapa sumber ya yang saya baca di kedutaan. Kemudian kalau di bagian Wallonia yang berbahasa Prancis, karena kebanyakan orang Prancis itu jarang mau memakai bahasa Inggris. Nah, sebetulnya apa yang harus kita lakukan? Makanya saya bilang ya kita harus lebih dekat ke mereka. Satu, pelajari dulu budaya Prancis, maksudnya budaya Wallonianya kan.
kita harus bisa bahasa Prancis dulu gitu loh, jangan berbahasa Belanda, kedua-duanya harus kita bisa gitu. Nah, ketika tahun 2009, ketika saya ditelepon oleh seseorang waktu itu tentang Puro di Belgia, ya kan, tahu kan tentang Puro. Jadi Puro itu terletak di daerah Wallonia. Dan inilah salah satu solusi kalau menurut saya. Dulu awal-awalnya sebelum itu jarang ada kegiatan di daerah Wallonia. Dan bisa dibayangkan tahun 2009 akhirnya ada Puro, saya mendapatkan kesempatan untuk ya waktu itu menjadi klien Banjar. Akhirnya saya lebih intens bergerak di bidang kebudayaan di sini, membuat kerjasama, pertunjukan kesenian dan lain sebagainya. Jadi kedekatan antara Indonesia dengan Wallonia ada solusinya gitu. Itu salah satunya. Maksudnya itu. Iya. Prana. Pasti banyak pemirsa yang apa namanya, yang kenal Belgia dari Pura itu. Kenapa? Ya. Banyak pemirsa yang nonton sekarang kenal Belgia dari puranya itu ya, pura yang diselimuti salju gitu. Ya, salah satu itu, bayangkan tuh, luar biasa kan. Wah, kalau cerita itu banyak lagi, panjang ceritanya. Nanti kita pelan-pelan ya, Oke. Ya, sebenarnya saya mau tanya Bli Madai mengenai eksplorasi Bli Madai sendiri. Mungkin yang pertama itu apa ya? Apakah itu album Suling Tunggal apa bagaimana? Karya pertama maksudnya. Halo, nggak dengar? Ulang? Bisa diulang? Dengar. Dari saya sempat tanya mengenai eksplorasi Bli Madai yang pertama. Oh, masih putus. Karena eksplorasinya kan banyak sekali. Jadi saya lihat mungkin di YouTube. Bli Madai, saya mau tanya mengenai eksplorasi. Bisa dengar ya? Ya, bisa dengar. Bisa. Sekarang udah. Ya. Oke, ada tahu anak-anak kita lagi online enggak ya? Karya Bli yang pertama, eksplorasi yang pertama itu apa ya, Bli Madai? Apakah itu suling tunggalnya apa gimana? Saya lihat di yang eksplorasi pertama yang gamut ya, yang gamelan mulut maksudnya? Enggak, sebelum gamut. Oh, suling-suling. Saya main suling. Iya. Yang di suling ya. Awal-awalnya sebetulnya saya tuh sudah 1999 mencoba suling itu bergabung dengan pemain saksofon di Belgia. Jadi waktu itu ada konser unik, kebetulan kalau nggak salah konser pour la paix, artinya konser untuk perdamaian. Jadi saya ikut dari beberapa musisi dari Eropa tampil di panggung publik besar sekali. Kemudian saya mencoba, disitulah saya awal-awalnya melihat suling itu sebetulnya bisa dieksplor lebih banyak lagi, tidak hanya cuman yang standar tradisi begitu saja gitu kan. Pada akhirnya saya mengintip orang Belgia juga, bagaimana mereka, jadi saya kasih gamelan, dia memainkan suling, kayak suling traves, apa namanya itu, yang di Belgia. Di situ dia nemukan suatu nada, ternyata boleh masuk di situ gitu. Jadi ada pembelajaran yang baru buat saya juga. Akhirnya ya saya berpikir suling ini harus dikembangkan terus-menerus. Akhirnya saya mencoba membuat lagu-lagu, berkembang lagi, dan ya mungkin di YouTube bisa lihat. Waktu itu mungkin belum ada, belum banyak, tidak sepopuler yang waktu Gus Tejo ya, belum sama sekali, masih saya udah di sana, udah banyak mengeksplorasi dengan orang-orang setempat, memberanikan diri gitu. Akhirnya bisa gitu perkembangannya, lagu-lagu yang saya main yang lebih spesial itu waktu itu radio televisi Francophone Belgia, televisi yang berbahasa Prancis, menampilkan konser anti rasisme gitu. Nah di situ saya main suling. Kebetulan saya sulingnya, komposisi suling saya diminta untuk main, dan yang main pemain celloist itu dari Kati Adam, dari Belgia. Dia mengikuti
alunan suling saya. Nah, itu ada di YouTube. Namanya Dwi Semara lagu itu. Dan itu betul-betul wah, ada kesempatan laguku ditampilkan oleh dia. Dia mau main. Jadi kan kita punya semacam apa ya? Ternyata bisa diterima oleh mereka gitu. Itu perasaan saya. Jadi muncullah keberanian terus-menerus mencoba dan ya pada akhirnya yang namanya Mozart pun kita bisa coba. Mungkin pernah lihat di YouTube saya main Mozart dengan sangat susah sekali. Tetapi kalau dilatih no problem sebetulnya. Jadi itu bisa sebetulnya. Anak-anak muda kita sekarang harus berkembang yang begitu dicoba karena di situ teknik setengah suling itu loh yang tipis sekali itu di situ bisa masuk. Itu Cari wah nada yang kalau itu iya bisa itu. Saya kan coba itu. Saya coba dan satu lagu walaupun sebetulnya saya cuma latihan 3 kali tidak cukup, itu harusnya 3 latihannya mungkin 6 kali 8 kali mungkin baru dia persis banget dapatnya kan. Nah itu salah satu eksplorasi suling yang bagi saya juga wow luar biasa gitu. Dalam hal ini bisa dibilang Blimade itu pelopor ya. Iya, kayak ini juga saya yakin sekali juga immerse dan memperhatikan budaya orang lain ya, immerse di budaya apa namanya istilahnya immerse dalam bahasa Indonesia, berbaur Integrasi, dengan budaya berbaur. ya, dengan budaya lain. Jadinya itu membuat kalau kita tidak memperhatikan, kayak beli kan diperhatikan ya, saat immerse beli perhatikan bagaimana orang yang musisi ini coba immerse sama musik kita di sana, jadi ada kesempatan mempelajari juga. Jadi kita harus pintar-pintar juga ya, mengintip bahasa jelek ya, mengintip. Betul. Pintar-pintar belajar dari pengalaman-pengalaman seperti itu, pengalaman berbaur dengan budaya lain. Nah, mungkin betul kita sekali. bisa lompat langsung ke gamut sekarang ya, karena waktunya cepat berlalu ya, betul. Ya benar. Ya udah setengah udah ini. setengah Ya karena memang temanya gamut ya. Mungkin temanya gamut, betul. Blimade bisa mungkin menjelaskan dari mana dapat konsep gamut, terutama konsep perpaduan dengan teknologi menggunakan pedal sebagainya. Ya, sebetulnya hal yang simpel sekali, di mana gamelan mulut itu saya singkat dengan gamut gitu kan. Jadi sebetulnya tahun 2015 saya sama juga setelah habis kerja di kedutaan, habis itu pulang, saya memang memanfaatkan waktu itu coba-coba. Dulu itu saya pakai iPad ya, iPad kan bisa direcord beberapa, asik nih, saya coba-coba lagi dan coba lagi, hasilnya ternyata menarik gitu. Tetapi saya pikir saya harus mencobanya sedetail mungkin. Nanti orang bilang kayak cakepung, saya bilang nanti orang bilang kayak genje. No, saya nggak mau. Saya harus lebih details, yang lebih kompleks, yang orang lain mungkin kalau orang menggenjean itu kan dia tidak, menurut saya bisa dilakukan dengan nada-nada mengikuti dan lain sebagainya. Kalau ini memang betul-betul seperti gamelan gong kebiar atau gamelan yang lainnya. Jadi ada polos, ada kotekan yang benar-benar details. Nah, karena di sini belum ada yang membuatnya dalam pikiran saya, kenapa saya tidak coba terus ini gitu. Di Belgia saya membuat satu waktu itu hujan mas saya buat. Pertama kali saya buat hujan mas. Canani kan begitu saya buat waktu itu. Ternyata saya taruh di YouTube, saya kasih yang orang lain, wih bagus nih bagus. Nah, ada feedback nih bagus. Coba-coba lagi detail supaya lebih mengkhusus nadanya. Kemudian kan belajar olah vokal kan, itu kan olah vokal dan itu justru membutuhkan energi luar biasa, luar biasa. Jadi gamelan mulut itu tercipta di Belgia ketika ya kita memanfaatkan waktu termasuk kreativitas kan. Jadi manfaatkan waktu itu dengan baik, memunculkan ide yang baru dan orang bilang be the first, pertama. Kadang-kadang sesuatu yang kita dapat yang pertama itu menjadi sesuatu yang membanggakan gitu. Betul sekali.
Ya, hebat banget ya. Sangat sekali keren ini beli apa namanya. Kalau kalau di iniin itu sama ya kalau misalnya orang akapela atau apa namanya. Kan sekarang ini lagi di YouTube juga banyak anak-anak muda yang di luar negeri ya, bukan di Bali ya. Di luar negeri itu suka bikin yang kayak dia kan kopi Acapella Star Wars. bassnya kayak gitu ya, yang rumit-rumit juga dibikin Ya, sekarang. ya. Nah ini tiba-tiba muncul beli dengan gamutnya itu. Ya, Ini ya. seharusnya bisa nanti mungkin ya di kalangan muda akan menjadi tren gitu, terutama di Bali. Ini keren banget jadi orang pertama yang sudah mengeksplorasi tradisi ini sampai dikembangkan sebegitunya ke level Ya. tersebut. Gitu. Ya, Keren mudah-mudahan banget. Saya saja, terinspirasi sekali. mudah-mudahan saja bisa memberikan alternatif cara berpikir dalam mengekspresikan musik berbeda gitu. Masa kita harus menonton the same things yang begitu, tapi ternyata masih banyak yang harus kita explore. Dan Nah, awalnya kan, ya, sorry beli, awalnya beli pakai iPad katanya ya. Ya. Terus saya lihat di video yang mana itu kemarin, Trunajaya ya. Ya Trunajaya itu ada looper ya, pedal pakai kaki itu. Yang mana lebih efektif untuk buat loop yang persis gitu? ya kalau saya kan sebenarnya menggunakan model tiga sebetulnya. Pertama iPad gitu. iPad itu mengawali record gitu. Tapi saya punya masalah dengan iPad. Sudahlah, saya berpikirnya kalau saya tampil bagaimana caranya? Karena kan saya record semua kan. Akhirnya saya di Belgia waktu itu, saya coba saya harus beli looper gitu. Loopernya mahal waktu itu, nggak punya duit kan. 165 euro. Wah, ada yang lebih bagus lagi, lebih keren. Ada 4 track. Wah, kalau 4 track itu lebih bagus. Nah, saya ada di sini dia loopernya. Jadi sebetulnya saya udah siapin loh untuk kalian untuk how to play gitu. Ya, mau banget. bagus. Mau banget. Karena ini ya, kan proses kerjanya seperti apa. Iya. Jadi sebetulnya perlu banget ini. Misal contoh. Jadi looper ini berarti ada istriku. Asistenin dulu. Asisten ini dia. Halo Mo. Ya, ini loh tangan nih kalau di di cerita Nyaman Kenyung sama. Oh ya. Iya. Ya, itu tangan sempat pikir siapa tangannya. Siapa tangannya? Tangan namanya. Jadi kan di dalam tarian Nyaman Kenyung tuh kan ada perempuan tuh yang narik tangan, itu dia. Ya. Pesu jangan keluar ngoyong di rumah itu artinya. Jadi situasi yang membuat kita seperti itu Man Kenyung dan siapa namanya Gamut gitu. Nah, oke, kita kembali ke proses gamelan mulut itu. Misalnya ya, saya bisa nggak klik di bawah Mas turun deh. Ya. Jadi saya buat yang baru ya. Kedengeran nggak? Kedengeran ya? Kedengeran beli. Oke. Jadi yang pertama saya klik record. Nah, jadi dia ada layer 1, jadi ada lapisan pertama, kemudian saya kotekan juga ada. Bisa kedengaran ya? Situ ya? Bentar, tadi ada sedikit salah. Ulang dulu ya. Jadi biar kedengaran secara detail. Jadi kalau saya melakukan live music, kalau saya pertunjukan, bisa saya menggunakan looper ini. Jadi secara interaktif menjelaskan, kemudian bisa memainkan. Pada akhirnya diciptakan dulu lagunya berapa bar gitu, terus bisa ditarikan. Contoh ya.
Chinh nhật chê lo linh nhận gia linh nàng lần gia lê la lọt cho la linh nhận cho la chất cho lê lo lên chê lo chinh nhật chê lo linh nhận gia linh nàng lần gia lê la lọt cho la lần cho la chất cho lê lo lên chê lo chinh nhật chê lo. Ini yang pertama ya. Oke. Yang layer 2. Dia ada dua, ya kan? Saya tambahkan sekarang tempo. Sekarang saya tambahkan lenang. Ya ada 4 itu, banyak bisa. Mau ceng-ceng? Ladies and gentlemen, welcome to the show. This is my bungo. Mula kene damana ade apa nih ngaranang demen musik. Musik itu membawa kita bahagia. Jadi lagu setiap hari megening bernyanyi dengan gerak ekspresi wajah, niscaya kita akan bahagia. Itu kune semua semeton sarang kami sudah memberikan apresiasi. Thank you for everyone. You give me chance to present the beautiful of music of Bali. Saya kita mesdames et messieurs, bahasa Prancis jadi mesdames et messieurs. Oh, je m'appelle Gamut. C'est le voix du gamelan, gamelan mulut. C'est bien. Ils vont chercher de nouveau. Il y a beaucoup de choses à Bali. Artinya ada banyak sesuatu yang ada dalam kebudayaan Bali. Aduh, begitulah gamelan mulut ini berproses. Sangat sekali menghibur sekali. Aduh, jadi ingat zaman waktu kecil terus dinyanyiin sama paman sama mama biar bisa menari gitu. Oh, sekarang dengarnya levelnya lain gitu loh. Iya, rame banget kayak udah satu gamelan. Ada batasan nggak tracknya beli? Ya, itu masalahnya. Jadi ada proses dua apa namanya? Di sini ada 2 track saja. Kalau seandainya saya punya yang lebih bagus lagi, mungkin kualitas suara akan lebih baik. Kan ini kan overdubbing namanya ya. Mentumpuk, jadi agak sedikit suaranya agak kurang clear gitu. Kalau seandainya punya 4 track, yang 4 kan ada tuh tapi harganya 300 bro.
makin viral video Makin viral. YouTube ada uangnya pasti. Mudah-mudahan. Monetize-nya nanti yang bantuin nge, monetize-nya. Ya, mudah-mudahan Memang itu juga salah satu kalau kita mendapatkan motivasi yang besar, kemudian spirit kita, semangat kita, terus daya kreasi juga muncul begitu saja kan, jadi memotivasi sekali gitu. Ya. Jadi Beli kan sangat suka manfaatkan media sosial dan juga terutama YouTube ya untuk Ya. memberi atau membuat tutorial. Kemudian belakangan ini saya lihat kalau tidak salah ya makin banyak ada video yang ada public message, ada edukasi kepada masyarakat terutama tentang COVID. Dari mana dapat ide-ide gitu ya? Ya, ide Ada itu karakter. sebetulnya berkembang sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini kan, kita tentunya merasa prihatin sekali ya, tidak saja tidak saja orang-orang, ya hampir semua orang kena, termasuk saya juga kan. Jadi event-event saya pun juga seharusnya rencananya kita mau membawa misi budaya ke Eropa bulan April kemarin, sebetulnya rencananya mau ke Berlin, akhirnya batal semua acara kita. Jadi batal semua, jadi 4 bulan harusnya di sana, akhirnya ya udahlah, mungkin mudah-mudahan lain kali. Dan mungkin tahu saya membuat ya beberapa video edukasi itu penting sekali, walaupun mungkin banyak kurangnya karena memang membutuhkan kalau ada kamera banyak membantu ya. Jadi saya membantu orang itu karena kebetulan banyak itu orang di penggemarnya itu banyak dari transmigrasi, kemudian orang yang tinggal di rantauan, itu sangat membantu sekali. Jadi mereka, Beli bisa nggak buatkan seperti di Sumbawa, Beli saya mau belajar ini. Oh, boleh ya, saya kasih dia pelajaran secara mudah aja gitu. Itu udah awalnya saya membuat Rejang Renteng awal-awalnya, walaupun saya terus terang aja saya mendengarkan, karena kan Rejang Renteng itu berkembang di Bali kan, saya waktu itu kan di Belgia. Ya saya ngintip aja dari berbagai video. Tapi banyak yang memakainya, banyak yang menyukainya, dan termasuk video saya yang banyak dilihat Rejang Renteng tutorial tersebut. Ya, itu. Sedangkan gambut ini juga ada di YouTube-nya Beli nge, tutorial gambut kayaknya ada di YouTube juga nge. Ya, saya juga menerangkan bagaimana gamelan mulut ini, bagaimana prosesnya kan, biar mereka juga sharing ini perlu buat mereka, anak-anak muda, terutama bagaimana proses berkreasi itu. Jadi tidak hanya sekedar kita hanya ditonton begitu saja, tapi kita butuh waktu untuk berpikir, ya kan? Kita butuh tenaga yang luar biasa, energi, kemudian penciptaan itu. Makanya jadi dengan tutorial ini mereka dengan melihat apa yang kita jelaskan itu, mereka jadi tahu, oh ternyata proses berkreasi itu memiliki nilai yang sangat tidak ada luar biasa lah gitu ya. Iya. Kemudian Tidak instan. ya, tidak instan. Oh, saya terlalu dekat ya. Oke. Terus mungkin tahu dalam COVID-19 ini mungkin lahir tiba-tiba saja viral si Man Kenyung, ya kan? Tahu kan Man Kenyung? Ya. Tokoh Karakternya sentral bagus. daripada Gamut itu. Jadi akhirnya gamelan mulut saya kembangkan. Saya kasih teaternya sedikit, kemudian ada dialognya, di samping itu lucunya supaya disukain orang yang mudah. Kemudian ada gending yang bersifat sosial, mudah dicerna. Kemudian ada nilai-nilai. Marilah kita bersama-sama berpikir positif dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini gitu. Mau tahu Man Kenyung? Dia lagi mandi. Saya panggil dia Man Kenyung. Boleh. Boleh Tunggu ya. panggil Bang Kenyung. Man Nyung. Kau halo ya. Man. Iya Man Nyung, tunggu ya Man Nyung ya Mandus. Mandus ya. Pangganteng. Yang 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 biar
Belum ya? Punten bagus Bli. Ais. Ais. Menganteng disebut mana. Ya, jadi dia tampil seperti itu, Man Kenyung. Jadi dia tersenyum dan dia betul-betul ya memang membuat supaya hati orang senang. Itu aja sebetulnya. Tapi jangan lupa ada satu lagi, beli gamut. Tunggu, beli gamut Manyus. Iya. Halo ya. Oke. Cari dulu dia mandi. Siap, siap. Ini sangat memasyarakat sekali ya, maksud dalam arti karakter seperti ini, musik seperti ini sangat dekat pada masyarakat. Maka penting sekali memanfaatkan ini memang untuk public message, public message, apalagi untuk di tengah COVID-19 mengedukasi ini. masyarakat kita yang saat ini. Untuk stay at home juga, kreatif stay at home. Lebih mengerti kondisinya saat ini juga. Gitu. Wah! Wih, Dewa Ratu. Ini karakternya. Beli gamut, boy. Halo, beli gabut. Happy. Beli gamut ingin kita semua hidup tenang, nyaman. Kengken caranya? Bagaimana caranya? Kembali lagi, musik membuat kita bahagia. Kita harus pelajari gamelan Bali, energi Bali, itu luar biasa. Kalau seandainya kita tidak manfaatkan, rugi kita. Mudah, bagaimana semua orang mencintai budaya penting. Bagus. Teman saja nanti. Inilah pentingnya kita menjaga. Oh, thank you for everyone. Wah, di mana-mana sudah mengenal beli gamut, gamelan mulut yang hanya membawa mulutnya saja. Yang kreatif. Guys. Mantep banget beli. Dua karakter ini hebat sekali ya. Dua karakter itu tercipta begitu saja. Akhirnya di samping berpetualang. Hah? Kapan muncul karakter topengnya ini yang tahun 2015 langsung itu ya? Ya, dia enggak di gamelan kalau Man Kenyung, dia di sini. Dia begitu saya pakai waktu itu kan bulan April lagi sendiri. Ada dua nih, pakai aja dia. Jadi saya pelajari wajahnya dulu. Manyung ini akhirnya saya pakai dia sebagai tokoh panis lah. Kemudian kalau gamut ini sebetulnya wajah saya sendiri. Ini kan agak mirip ya. Wajah saya agak mirip. Tahun 2015 saya bikin ini. Ini awalnya saya pakai topeng gamut ini 2015. Saya kirim foto saya ke Bali terus dibuatin ini, terus saya pentas di Belgia dengan ini pertama. Ya, di Hamburg pentas dengan ini, dengan gamut ini gitu. Nah, jadi dua tokoh ini muncul ya, memberi warna tersendiri saja, dan mudah-mudahan orang bisa terhibur dalam kondisi seperti sekarang ini. Iya. Beli, kita senang banget ini bisa bertemu, belajar banyak banget tentang proses Beli berkreasi menggunakan tradisi. Jadi akarnya sangat kuat sekali dan bermasyarakat sekali ya, maksudnya dekat dengan masyarakat, karena inilah kita orang Bali, inilah hal-hal yang kita biasa dengar dan besar seperti ini, Genten. Lalu kira-kira Beli, sebelum kita menutup niki acara ngobrol-ngobrol kita, ada nggak hal yang Beli ingin sampaikan ke
kawan-kawan yang menonton, anak-anak muda yang menonton, atau siapapun yang nanti klik IGTV ini? Oh ya, ya saya sih berharap terutama anak muda mungkin ya, anak muda kembangkanlah terus keahlian skillmu sendiri. Jadi kamu punya identitas sendiri, tidak perlu super top chair, tetapi ada daya pikat kita sendiri, energi kita sendiri, keahlian kita sendiri, kesenangan kita sendiri. Nah, kalau kita sudah senang, kemudian identitas diri sendiri, pasti saya yakin akan menemukan sesuatu yang benar-benar unik, ya kan? Jadi kita tidak hanya terlalu monoton, saya bilang monoton, tapi kita harus sedikit berubah dengan dinamika kehidupan kita di masa yang akan datang. Jadi terima kasih dan kepada para penonton yang sudah mendengarkan cerita-cerita obrolan ini yang sangat menarik. Ternyata lah cepat banget waktunya habis ya. Enggak, wah, Dan bisa Brandy bisa tunggu sudah ada brandnya. proses petualangan Gamut ini akan terus menerus, mudah-mudahan masih banyak yang harus ada rinde, kemudian mungkin akan prosesnya saya baru buat ini angklung, gamelan angklung. Oke. Ya, gamelan angklung di dalamnya ada kotekannya, kemudian saya tambahkan ada pesan-pesan khusus, ada gending yang barangkali masih dalam situasi ingin membangkitkan, ayo kreatif, mari produktif, mari bersemangat agar kita tidak lunglai dalam COVID yang memang benar-benar membuat kita merana. Saya lihat juga ada kombinasi sama water percussion gitu ya, pakai air gitu ya. Ya itu fun, kebetulan lagi di saudara di Seminyak. Jadi asik juga ini, saya pikir saya coba, asik juga gitu. Tadi ya masih belajar dan belajar, cari-cari sesuatu. Barangkali kalau dikombinasikan, kenapa tidak, ya kan? Perkusi air, gitu kan? Ya, Eksplorasi terus. Tapi Ya, ini ya. namanya sendiri Mr. Ciat. Ciat ini udah brandnya nih beli. Brandnya beli nih Ciat. Kemana-mana Ya. Ciat. Dulu waktu pertama-tama beli muncul juga saya lihat Ciat Ya. ini yang pertama nempel sekali dengan beli Made. Ya, betul. Ya. Nah, artinya supaya kita selalu bersemangat gitu. Ya, Ciat. Ciat gitu. Aksi berkesenian. A-nya harus 3, T-nya harus 3. Ya, jangan sampai Maaf. salah. Ciat Ya. gitu. Persis. Sangat Karena inspirasi. tahu nggak lucunya sebenarnya Ciat itu, saya kan dulu tinggal pertama kali 2 tahun saya tinggal di Rue Raymond Steen, Brussels namanya. Jadi saya nomor 66 di apartemen. Tiba-tiba saya ke sana, saya sedang buat Ciat. Di situ ada tulisan Ciat di atasnya. Di alamatnya saya, lucu banget. Apa ini, saya cari CIAT gitu. Oh, ternyata itu apa, mesin air conditioner ya apa namanya. Wah, kok lucu, saya mikir saya fotoin gitu ya. Mungkin pas banget di tempat yang saya sejarahkan ya. Ditakdirkan. Ya. Udah pertanda itu, udah pertanda brandnya harus Ciat. Tapi ya, benar-benar menempel ini. Ya menggelitik aja orang, apaan ini Ciat, ya udahlah saya pakai aja gitu. Tapi nempel terus kayak Mr. Ciat, udah bagus banget brand Niki. Ini brand gampang diingat. Cuma sekarang nulisnya harus ingat A-nya 3, T-nya 3 nih. Ya. Tanda seru 3. Nah, kita sebelum menutup saya mau kasih tahu nih. Ya, jangan lupa subscribe Beli Made Agus Wardana di YouTube channelnya. Itu banyak banget hal-hal yang menginspirasi. Silahkan kepoin karena Beli Bule ini tadi juga udah dikepoin. Nah, Beli Made Agus Wardana juga punya Facebook dan juga Mr. Ciat adalah namanya di Instagram. Jadi untuk lebih lanjut melihat bagaimana sih perkembangan kreativitasnya Beli Made untuk dapat menginspirasi kreativitas kalian semua, jangan lupa follow aja langsung ya. Gitu. Beli Made juga bisa dikontak nanti kalau pengen misalnya kalian mengetahui lebih banyak, pengen belajar dan sebagainya, itu bisa langsung atau berkolaborasi. Betul sekali ya, karena kolaborasi sangat sekali penting ya. Kita harus kita berkolaborasi. Juga kolaborasi kita ya, belum one day kita kolaborasi bro. ya. Harus ayo kita. Kita coba pasti.
Ya. Pangde perang-perang bahasa Bali nih, bule megamel sambil nyongkok ngajak man kenyungnya nan. Manyung ya, bisa. Manyung aja beli gamut. Inggih, Ya, suksema banget, suksema pisan, sudah sangat sekali menyenangkan akhirnya terjadi juga ngobrol bareng bisa mengundang beli Niki. ya, Semoga kita ada kesempatan lain lagi, entah bertemunya seperti apa. Kalau Nike ya, sudah siap. pasti berdasarkan jodoh nanti lagi, nggih. Semua Oke. bisa Niki Made. Salam untuk keluarga semua, sehat semua Ya, Nike. semua. Nggih. Terima Terima kasih. kasih. Yuk. Selamat Oke. berakhir pekan. Ya, Sampai sama-sama. jumpa. Long weekend. Nggih. Have a nice weekend. Nggih. Nggih, Yuk, yuk. happy weekend. Nah, Sangat Yeah. menginspirasi ya, luar Aduh, biasa dan saya udah kontribusi pada kesenian Bali itu. sama tradisi ini sangat sekali ya menginspirasi. Sangat Semoga sering. kawan-kawan semua bisa terhibur dengan memang menghibur banget Beli Made ini memang tidak habis-habisnya. Saya sebenarnya pengen banget ngobrol lebih panjang, tapi kita cuman seharusnya bisanya 1 jam aja. Tapi jangan lupa ya subscribe tadi dan jangan lupa minggu depan kita selalu masih ada ngobrol bareng. Jadi minggu depan ini lebih ke tari. Siapa sih yang bakal kita undang? Kita nggak tahu. Kita belum tahu juga. Biasanya Kita mendadak. juga belum tahu. Kita Dapat sering inspirasi. dada-dadaan Ya. inspirasi. Oh iya gitu. Tapi pastinya selalu orang yang menginspirasi dan orang yang keren. Ya, oke, sampai jumpa lagi ya minggu depan di ngobrol bareng Beli Bule. Wayan Pon Semara. Iya. Ya. Sampai ketemu. Jumpa. Dadah.